Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal ikhwah, a'azakumullah, kepada kaum muslimin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dan kita bersyukur atas semua nikmat. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kita beberapa bulan ini mengalami wabah di seluruh dunia, wabah virus corona. Ini merupakan cobaan, ujian untuk menguji iman kita. Antum ingat itu bahwa penyakit, musibah, petaka, kefikiran, kemiskinan, kesulitan, dan yang lainnya itu cobaan. Allah ingin menguji iman kita. Kalau kita bandingkan antara nikmat dengan cobaan ujian, ya lebih banyak nikmat. Nggak bisa kita hitung nikmat Allah. Cobaan dan ujian ini untuk menguji iman kita. Nah, kita lihat dalam kondisi yang seperti ini, ada mulai berkaitan dengan sholat ini. Saya akan bahas tentang sholat. Banyak masalah, tapi tentang sholat. Saya fokus berkaitan dengan sholat. Ketika terjadi wabah, mulai ada pendapat yang mengatakan sebaiknya sholat di rumah. Ini jelas daerah aman. Soal zona, baik orang pemerintah maupun juga ahli kesehatan, banyak berbeda pendapat. Kita ambil yang aman. Kalau aman, ya tetap wajib sholat di masjid. Laki-laki wajib dengan nas Al-Quran dan juga hadis Nabi yang sahih, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'arakin. Dirikanlah salat, keluarkan zakat, dan rukuklah bersama orang yang ruku. Di sini menjelaskan tentang wajibnya sholat berjamaah. Laki-laki wajib sholat berjamaah di masjid. Nah, mulai banyak yang enggak sholat. Padahal sholat di masjid nggak ada masalah. Orang nanti kalau di masjid kena wabah segala, tidak, alhamdulillah itu. Antum lihat dari 3 bulan ini ratusan masjid ya yang sholat, nggak ada masalah. Masjid tempat yang bersih, pasar tempat yang kotor. Di pasar tetap buka orang, tetap ramai, nggak ada masalah juga. Tapi kenapa yang ditakut-takuti masjid? Yang disuruh tutup masjid, yang takut masjid. Orang yang beriman melihatnya ini cobaan, ujian. Kita tetap melaksanakan, karena yang memerintahkan kita untuk sholat berjamaah Allah dalam Al-Quran. Yang memerintahkan kita untuk datang ke masjid Rasulullah SAW. Sampai orang yang buta Nabi suruh datang ke masjid. Engkau dengar panggilan azan, kamu datang ke masjid. Dan Nabi juga mengatakan SAW, man sami'a nida wa lam ya'ti fala sholata illa min udhrin. Barang siapa dengar panggilan azan, dia tidak datang ke masjid untuk sholat berjamaah, maka tidak ada sholat kecuali karena uzur. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan yang lainnya. Kemudian sebagian dari kaum muslimin ada yang sholat di rumah. Ini musibah ini. Ini musibah agama. Padahal di tempat yang aman, perumahan yang aman. Sekarang timbul lagi yang baru ini di masa new normal. Dalam ibadah nggak ada istilah new, dalam ibadah nggak ada, semua sama dari zaman Nabi SAW. Nggak ada istilah baru dalam ibadah, semua sama. Nah, mulai diatur sholatnya dalam masa yang seperti ini, jaga jarak, safnya renggang. Ini udah salah nih, yang pertama dia nggak sholat ke masjid, nggak bakal tenang. Antum tanya hati antum yang jujur nih, antum tenang nggak sholat di rumah? Khusyuk nggak antum sholat di rumah? Tumanina nggak antum sholat di rumah?
Dapat nggak kenikmatan itu sholat di rumah? Kalau sholat yang berjamaah, sholat yang wajib, di masjid. Sholat sunat di rumah. Nah, sekarang timbul lagi masalah renggang. Sekarang kita bahas tentang masalah saf ini. Karena ini banyak yang melakukan seperti ini. Katanya sudah ikut sunnah, kemudian mereka sholatnya renggang. Yang kita ambil ini dalil. Bukan, negara sana begini, bukan. Kita dalil. Dalam kita beragama dalil. Bukan perkataan ustadz, syekh, ulama, dalil. Sekarang kita bahas tentang dalil-dalil wajibnya merapatkan saf. Dalil-dalil tentang wajibnya merapatkan saf. Ada berapa dalil? Yang pertama dari Jabir bin Samurah radhiyallahu an. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ala tasuffuna kama tasufful malaikatu 'inda rabbiha." Faqulna ya Rasulullah, wa kaifa tasufful malaikatu 'inda rabbiha? Qala yutimmuna as-sufufal awwal wa yatarassuna fi as-saff. Tidaklah kalian berbaris seperti berbarisnya para malaikat di sisi Rabb mereka. Maka kami bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana para malaikat berbaris di sisi Rabb mereka? Beliau menjawab, mereka menyempurnakan saf-saf yang pertama dan mereka merapatkan dalam saf. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Artinya malaikat itu berbaris di depan Allah Taala. Sahabat bertanya, bagaimana malaikat berbaris itu? Mereka menyempurnakan saf yang pertama dan mereka merapatkan dalam saf. Rapat saf itu, bukan renggang. Yang kedua, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Aqimus shaffa fis salati, fa inna iqamatas shaffi min husnis salati." Tegakkanlah saf dalam salat, karena sungguhnya menegakkan saf termasuk kebagusan salat. Artinya termasuk bagusnya salat seseorang dengan menegakkan saf. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Kemudian juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Sawwu sufufakum, Nabi bersabda SAW, "Sawwu sufufakum fa inna taswiyatas safi min tamamis shalah." Luruskanlah saf kalian, karena sungguhnya meluruskan saf termasuk kesempurnaan salat. Hadis sahih riwayat Muslim. Imam Bukhari juga meriwayatkan dengan lafaz min iqamatis shalah. Rasulullah SAW bersabda, "Sawwu sufufakum baina taswiyatas saffi min iqamatis shalah." Hendaknya kalian luruskan saf kalian. Sesungguhnya meluruskan saf termasuk dari menegakkan salat. Ini riwayat Bukhari. Kemudian dalam riwayat Bukhari juga disebutkan bagaimana sih meluruskan saf, merapatkan saf itu bagaimana? Kan contoh kita Rasulullah, kemudian para sahabat, bagaimana para sahabat yang diperintahkan Rasulullah? Karena Rasul bersabda, luruskan saf kalian kepada para sahabat ini, rapatkan saf kalian, karena ini termasuk kesempurnaan sholat, termasuk menegakkan sholat. Sekarang para sahabat ketika diperintahkan Rasulullah SAW untuk melakukan demikian, bagaimana mereka? Dijelaskan dalam riwayat Bukhari, wa kana ahaduna yulziqu mankibahu bimankibi sahibihi wa qadamahu biqadamihi. Sebagian kami, artinya seorang dari kami ini, maksudnya seorang dari kami itu menempelkan bahunya dengan bahu temannya dan kaki dengan kakinya. Nempel, bahu dengan bahu nempel, kaki dengan kaki nempel. Ini pemahaman sahabat, kan kita mengikuti Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Sekarang para sahabat memahami demikian, rapat saf itu, enggak renggang. Ini diriwayatkan Imam Bukhari. Kemudian hadis selanjutnya. Tadi hadis pertama hadis Jabir. Hadis yang kedua hadis Abu Hurairah. Kemudian yang kedua ini ada beberapa riwayat dari Anas juga ada. Kemudian yang lainnya. Yang ketiga dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu an. Ia berkata, Rasulullah SAW biasa meluruskan saf kami.
hingga seperti halnya beliau meluruskan anak-anak panah. Sampai ketika beliau melihat bahwa kami sudah memahaminya, kemudian beliau tidak mengatur lagi. Kemudian pada suatu hari beliau keluar mengimami. Beliau berdiri hingga hampir bertakbir, lalu beliau melihat seorang laki-laki menonjolkan dadanya di depan saf. Maka beliau pun bersabda, Wasallam, ibadallah, la tusawwunna sufufakum, aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum. Wahai hamba-hamba Allah, sungguh hendaknya kalian meluruskan saf-saf kalian, atau Allah akan menjadikan persisian di antara kalian. Artinya kalau kalian gak merapatkan saf, Allah akan jadikan hati kalian berselisih di antara kalian. Dengan sebab tidak merapatkan saf, hati itu akan berselisih di antara manusia ini. Ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian di dalam Sunan Abu Daud, diriwayatkan dalam Sunan Abu Daud dari sahabat Nu'man radhiyallahu an, Rasulullah SAW menghadap kepada kami dengan wajah beliau. Beliau bersabda, aqimu sufakum, aqimu sufakum, aqimu sufakum 3 kali. Wallahi la tuqimunna sufakum aw la yukhalifannallahu baina qulubikum. Tegakkan saf kalian, tegakkan saf kalian 3 kali beliau ucapkan. Demi Allah, sungguh kalian menegakkan saf-saf kalian atau Allah akan menjadikan hati kalian berselisih. Artinya kalau tidak menegakkan saf, hati ini akan berselisih. Kemudian Nu'man radhiyallahu mengatakan, maka saya melihat seorang menempelkan pundaknya ke pundak temannya, lututnya juga ke lututnya, demikian juga kakinya. Jadi nempel itu, satu dengan satu yang lainnya nempel. Jadi Nu'man menyebutkan, fara'aitu rajula yulziqu mankibahu bimanki sahibihi wa rukbatahu bi rukbati sahibi wa ka'bahu bi ka'bihi. Aku melihat seseorang menempelkan pundaknya dengan pundak temannya, lututnya dengan lutut temannya, dan mata kakinya dengan mata kaki temannya. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Kemudian yang keempat, hadis yang keempat dari Anas radhiyallahu an. Anas berkata, iqamat telah dikumandangkan. Maka Rasulullah SAW menghadap kepada kami dengan wajah beliau. Beliau bersabda SAW, aqimu sufakum wa tarasu fa inni arakum min wara'i dhahri. Nabi SAW bersabda, tegakkanlah saf kalian dan rapatkanlah, sungguh aku melihat kalian dari belakang punggungku. Hadis sahih riwayat Bukhari. Atau ini termasuk keutamaan Nabi, kekhususan Nabi. Artinya Nabi kalau sholat itu, Nabi bisa melihat orang di belakangnya itu rapat atau tidak. Ini khusus untuk Nabi. Karena aku melihat kalian dari belakang punggungku, kata Nabi. Fa ini arakum min wara'i dhahri. Aku melihat kalian dari belakang punggungku. Kemudian yang kelima, hadis yang kelima dari Anas juga radhiyallahu an, Nabi bersabda SAW, russu sufufakum wa qaribu bainaha wa hadhu bil a'naq fa walladhi nafsi bi yadi inni la ara asyaitana yadkhulu min khal saffi ka anal hadaf. Rapatkanlah saf-saf kalian, rapatkan saf kalian, dekatkan antara saf dan sejajarkan antara leher. Demi zat yang jiwaku di tangannya, sungguh aku melihat setan masuk dari celah-celah saf seolah-olah dia hadaf. Maksudnya hadaf ini anak kambing hitam yang kecil. Anak kambing kecil yang berwarna hitam. Ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Artinya Nabi menyebutkan, Rasulullah, rapatkan saf kalian, rapatkan saf kalian, mendekat, jangan menjauh, jangan renggang. Demi Allah aku melihat setan itu masuk di celah-celah saf itu. Itu kalau sedikit renggangnya. Sekarang renggangnya 0,5 meter. Bahkan ada yang 1 meter renggangnya. Ini berapa setan yang masuk nih? Bukan satu setan. Aku melihat setan masuk, kata Nabi SAW. Tujuan apa? Ya menggoda anak Adam. Menggoda anak Adam. Kemudian hadis yang ke-6 dari Ibnu Umar radhiyallahu an. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata,
Nabi SAW bersabda, aqimu sufufa wahadu bainal manakibi wasudul khalal walinu bi'aidi ikhwanikum wala tadharu furujatin lisyaitan wa man wasala saffan wasalahu Allah wa man qata'a saffan qata'ahu Allah. Tegakkanlah saf-saf kalian, sejajarkanlah di antara pundak-pundak kalian, tutuplah celah-celah, lembutlah terhadap tangan saudara kalian, jangan tinggalkan celah-celah untuk setan. Barang siapa menyambung saf, niscaya Allah akan menyambungnya, dan barang siapa yang memotong saf, maka Allah akan memotongnya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Nanti bisa lihat dalam Sahih Sunan Abi Daud. Nabi sini SAW menyeru untuk tegakkan saf kalian. Kemudian hendaknya kalian sejajarkan pundak itu, mendekat, tutup celah-celah. Artinya antara satu orang dengan orang lain itu ada celah, rapatkan. Karena sahabat merapatkan pundaknya mereka, sahabat merapatkan kaki mereka, mata kaki dengan mata kaki temannya itu rapat, nggak ada celah. Kata Nabi, tutup celah-celah dan berlaku lemah lembut dengan tangan saudara kalian. Artinya kalian ketika merapatkan saf itu merapatkan pelan-pelan gitu, jangan kasar. Gitu. Atau di antara kita umpamanya ada celah saf yang kosong, maka yang masuk itu berlaku lemah lembut kepada temannya supaya dikasih renggang sedikit supaya masuk dia. Artinya ini saf, ada renggang sedikit, maka ini kosong, ini harus diisi. Nah kita masuk, tapi berlaku lemah lembut. Jangan kalian tinggalkan celah-celah untuk setan. Artinya nggak boleh saf itu renggang, nggak boleh tinggalkan buat setan. Barang siapa yang menyambung saf, Allah akan sambung, dan barang siapa yang memutuskan saf, maka Allah akan putuskan dia. Ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Ikhwan fillah, azakumullah. Ini tentang hukum merapatkan saf. Para ulama menjelaskan tentang wajibnya. Para ulama menjelaskan bahwa merapatkan saf itu wajib hukumnya. Disebutkan oleh Imam An-Nawawi dan juga sebutkan juga oleh Imam Mubarakfuri. Kata Imam Mubarakfuri ketika beliau menjelaskan tentang rapatnya saf, kata beliau di dalam kitabnya Mir'atul Mafatih Syarah Mishkatul Masabi, perkataan Anas, kata Imam Barakfuri, wa qawlu Anas wa kana aduna yulziqu mankibahu bimankibi sahibihi ila akhirih, kullu dhalika yadullu dilatan wadihatan ala anna al-murada bi iqamati as-saf wa taswiyati innama huwa i'tidal al-qa'imin ala samtin wahidin wa sadul khalal wal furaj fi as-saf bil zaqil mankib bil mankib wal qadam bil qadam ala anna as-sahabata fi zamanihi sallallahu alaihi wasallam kanu yaf'aluna dhalik wa anna al-amala bi ras as-saf wa ilzaq al-qadam bil qadam wa sadd al-khalal kana fi sadr awwal min as-sahabati wa man tabi'ahum thumma tahawana an-nasu bihi. Perkataan Anas, sebagian kami, artinya seorang dari kami menempelkan baunya dengan bau temannya dan seterusnya, semua itu menunjukkan dengan penunjukan yang jelas bahwa yang dimaksud dengan menegakkan saf, meluruskan saf, merapatkan saf, artinya lurus orang yang berdiri dalamnya dengan satu sifat, menutup celah yang ada di saf dengan menempelkan pundak dengan pundak dan kaki dengan kaki, dan menunjukkan bahwa para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in pada zaman Nabi SAW melakukan hal tersebut, bahwa amalan berupa merapatkan saf, menempelkan kaki dengan kaki dan menutup celah ada pada generasi awal dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan orang-orang mengikuti mereka. Kemudian setelah itu manusia meremehkan masalah ini sampai sekarang. Ini dalam kitab Mir'atul Mafatih Syarah Mishkatul Masabi yang ditulis oleh Ubaidullah Ar-Rahmani Al-Mubarakfuri. Kemudian dijelaskan oleh Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Al-Autar. Kata beliau bahwa kalimat luruskan saf, rapatkan saf menunjukkan apa? Wajib. Wajib. Bahwa ini wajib, hukumnya wajib. Berarti kalau dia meninggalkan berdosa dia. Berdosa.
Kemudian juga Syekhul Islam pendapatnya demikian. Begitu juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah juga pendapatnya demikian. Jadi pendapat para ulama tentang saf yang renggang, sebagian ulama menyebutkan bahwa orang yang safnya renggang itu sholatnya sah tapi dia berdosa. Tapi sebagian mengatakan sholatnya tidak sah. Mereka mengambil tidak sahnya dari apa? Dari hadis Nabi. Nabi bersabda SAW, la salata limunfaridin khalfas saf. Tidak sah sholat bagi seorang yang sendirian di belakang saf. Dia saf udah rapat nih. Saf pertama rapat. Ada orang datang sendirian. Dia udah berusaha untuk masuk di dalam saf, tapi udah rapat safnya. Dia sendirian. Kata Nabi, la salata limunfaridin khalfas saf. Enggak sah sholat. Atau dimanakan dengan tidak sempurna sholat orang yang sholat sendirian di belakang saf. Maka orang yang sholat belakang saf sendirian itu disuruh untuk mengulangi sholatnya. Dan itu termasuk pendapat Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Beliau mengatakan harus mengulangi saf, mengulangi sholatnya. Berarti sholatnya tidak sah. Sebagian ulama mengatakan tidak sempurna sholatnya. Jadi sholat dalam bentuk yang sekarang kita lihat ini, jaraknya renggangnya setengah meter atau 1 meter, itu tidak sah. Jadi menurut penjelasan Dr. Abdul Azim bin Marzuq Hamad Al-Maharima Abu Ahmad dalam kitabnya At-Tanbih ala mukhalafati tafriq bainal musallin fi salatil jamaah, jadi peringatan orang yang menyalahi dengan merenggangkan di antara orang yang sholat dalam sholat berjamaah. Artinya ini peringatan bagi orang-orang yang mereka melakukan renggang dalam sholatnya. Jadi orang yang renggang dalam sholatnya, kata beliau, sholatnya tidak sah. Ya, dengan dasar hadis yang tadi dan juga pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi hukum tentang berjarak, hukum tentang saf renggang, menurut sebagian ulama tidak sah. Dan penulis kitab ini Syekh Abdul Azim Al-Maharima mengatakan bahwa sholat dengan bentuk yang kita saksikan dengan membiarkan adanya jarak tidak kurang dari 1 meter di antara orang yang sholat, sholatnya tidak sah. Karena ini termasuk perbuatan yang baru. Beliau membawa dalil man amila amalan laisa alaihi amruna fa raddun, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, barang siapa mengamalkan satu amal yang enggak ada contoh dari kami tertolak. Dan juga beliau membawakan hadis Nabi SAW dalam riwayat Bukhari Muslim, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa raddun. Barang siapa mengadakan satu perkara yang baru dalam agama, dalam urusan agama kami yang enggak ada contohnya, maka tertolak. Jadi beliau menyebutkan demikian, bahwa sholatnya tidak sah. Dan juga ada pendapat dari Majduddin Ibnu Taimiyah. Beliau menyebutkan sebagian sahabat kami mensyaratkan tentang wajibnya untuk merapatkan saf. Dan orang yang berdiri di sebagian kiri imam dan ada jarak di antaranya, bahkan bisa diisi oleh 3 orang, maka salatnya tidak sah. Jadi ini ikhwan fillah azakumullah, tentang masalah merenggangkan saf ini penjelasan dari dalil yang saya bawakan, dalil hadis Nabi. Saya bawakan tadi kurang lebih ada 6 dalil, 6 hadis dengan beberapa tambahan bahwa wajib merapatkan saf. Ketika dia tidak merapatkan saf, imam yang pertama sholatnya sah tapi tidak sempurna, dia berdosa. Atau pendapat yang kedua, tidak sah sholatnya. Jadi kita rapatkan saf. Anehnya lagi, kenapa dia meregangkan saf? Ada apa? Menular, takut terkena penyakit. Kenapa sebelum sholat dia duduk bareng? Sebelum sholat nih duduk bareng, ngobrol sama-sama. Itu nggak takut dia. Kemudian juga bahkan ada yang pakai mobil sama-sama. Mobil kan berdekatan, pakai mobil. Sampai di masjid, safnya renggang. Ketika makan, dia sama-sama makannya. Berhadapan ini. Tapi giran sholat kok renggang. Giran dia naik bis, giran dia di pasar, itu nggak renggang. Tapi giran sholat kenapa renggang? Coba ambil pelajaran, ini ada apa? Kok kenapa sholat yang jadi masalah? Yang awal sudah saya jelaskan tentang berkaitan dengan sholat berjamaah.
Kenapa masjid yang larang orang untuk sholat ke masjid? Kenapa nggak dilarang ke pasar? Kenapa nggak dilarang untuk ke kantor? Kenapa nggak dilarang? Kenapa masjid? Ada apa ini? Sekarang begitu juga masalah sholat. Jelas Nabi SAW menyuruh untuk merapatkan saf. Yang kita ikut siapa? Ya Nabi Muhammad SAW. Sahabat memahaminya dan merapatkan saf. Ya kita ikut para sahabat. Karena Allah merintahkan demikian dalam Al-Quran. Nah sekarang ada pendapat, ada perkataan ustadz, ada fatwa, ada perkataan syekh. Sekarang kita mau ikut dalil Nabi atau pendapat mereka. Jangan kita lihat, oh kan ada fatwa, bukan fatwa. Sekarang dalilnya ada apa tidak? Meregang saf. Kau bilang takut nular, kok takut nular? Insya Allah nggak nular. Ini di masjid bersih. Kita udah wudu, cuci tangan, bersih. Dan juga ketika sholat itu orang sholat 1 jam, apa 2 jam sholatnya? Cuma 5 menit atau 10 menit paling dia sholat. Tapi ketika dia di kereta berhimpitan, itu berapa jam tuh? Dari Bogor ke Jakarta, Jakarta Bogor. 5 menit, 10 menit, 1 jam. Ketika di pasar berapa lama? Ketika dia belanja, ya 5 menit dia belanja. Apa setengah jam? Dan di situ banyak orang juga yang ikut belanja. Itu nggak ada masalah. Tapi giliran sholat kenapa? Meregangkan saf. Nabi menyuruh merapatkan saf, kok kita meregangkan saf? Yang kita ikut Nabi apa ustadz? Yang kita ikut Nabi SAW atau syekh? Yang kita ikut Nabi SAW atau ulama? Pendapat boleh aja pendapat. Tapi ketika pendapat menyalahi Quran dan Sunnah, yang kita ikut mana? Quran Sunnah. Ketika pendapat menyalahi dalil, kita ikut dalil. Ini agama, ini prinsip dalam kita beragama. Kita nggak lihat besarnya orang. Antum lihat bagaimana Ibnu Abbas menyalahi. Ibnu Abbas mengatakan kalian akan binasa ketika Umar dan Abu Bakar mengatakan tidak ada tamattu. Kata Abu Bakar ada tamattu. Nabi yang suruh. Yang kita ikut Nabi. Ini ijtihad Abu Bakar dan Umar. Ijtihadnya ketika salah nggak boleh diikut. Meskipun dia dijamin dengan masuk surga. Itu nas. Yang kita ikut dalil. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, ini penting dalam kita beragama supaya kita nggak bingung. Sekarang semua bingung ini. Kenapa? Nggak ikut dalil. Ada pendapat begini, ada fatwa begini, ada ya orang juga melihat di video begini. Yang kita ikut dalil Quran dan hadis Nabi yang sahih. Kita akan selamat, akan tenang. Antum sholat renggang itu nggak akan mendapat ketenangan. Tapi begitu antum rapat, nikmat. Insya Allah nggak menular, insya Allah nggak. Antum ditakut-takuti oleh berita, makanya antum jangan nonton berita sudah. Ini teruskan. Semua dibaca, semua akhirnya antum semua serba ketakutan. Antum nih orang yang beriman kepada Allah, jangan takut. Orang beriman yang meramaikan masjid Allah, dia nggak takut kecuali kepada Allah. Kan Allah sebutkan di dalam surah At-Taubah di ayat 18, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika yakunu minal muhtadin." Ini penting, coba antum baca deh. Ayatnya dalam surah At-Taubah ayat 18. Allah SWT menyebutkan sesungguhnya yang meramaikan masjid Allah itu adalah orang-orang beriman kepada Allah dan beriman kepada yaumul akhir, pada hari kiamat, menegakkan sholat, mengeluarkan zakat, dan dia tidak takut kecuali kepada Allah. Maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Pasti mereka dapat petunjuk. Antum ingat itu, jangan takut. Kenapa sekarang kita takut kepada wabah, dan takutnya di masjid lagi. Ketika di pasar, di tempat kerja, di bis, nggak takut dia. Tapi kenapa di masjid? Ini kan ada sesuatu yang nggak beres ini. Antum lihat masjid-masjid yang ada, yang sudah melaksanakan sholat berjamaah dari mulai sebelum adanya corona sampai sekarang, alhamdulillah sehat walafiat. Dengan rahmat Allah, dengan izin Allah, dengan karunia Allah, sehat mereka. Bahkan ada masjid di beberapa kota itu yang bersebelahan dengan pasar. Mereka sholat seperti biasa. Dari sebelum adanya wabah sampai ada wabah, kemudian setelah sekarang ini, di masa sekarang ini, mereka tetap alhamdulillah sehat. Yang di pasar sehat, yang di masjid juga sehat. Jadi jangan kita ikut kata orang, jangan. Dalil, kita rapat saf membawa ketenangan. Ketika kita renggang saf, setan masuk menggoda kita.
Ketika kita renggang saf, kata Nabi, Allah akan pecah belahkan hati kalian. Allah akan persingkan kalian. Dengan kita merenggangkan saf akan membuat kita ini pecah belah di antara kita. Dan masih banyak lagi. Dan antum gak akan mendapatkan ketenangan, khusyuan dalam sholat dengan merenggangkan saf itu. Jadi ini yang saya perlu sampaikan, dan ini sebagai nasihat bagi seluruh kaum muslimin. Saya bawakan dalil keterangan yang kita wajib ikut dalil, bukan kata orang. Ini nas Al-Quran, hadis, dan juga penjelasan para ulama. Mereka suruh untuk mengikuti dalil, jangan ikuti pendapat mereka. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.